Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nuraini dari Ekis 4E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu definisi pajak dan retribusi. Nah, meskipun sekilas terlihat sama, pajak dan retribusi memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Pajak adalah iuran wajib yang masuk ke kas negara, sedangkan retribusi adalah iuran wajib yang hanya ditunjukkan ke orang-orang yang mendapatkan kenikmatan layanan-layanan tertentu dan masuk ke dalam kas pemerintah daerah. Nah, yang kedua itu pajak di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungut. Yang pertama itu berdasarkan golongan. Pajak langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya, pajak penghasilan atau PPh, yang pembayarannya pun wajib dilakukan sehari oleh wajib pajak 34. Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dialihkan atau tanggung jawabkan kepada pihak lain seperti konsumen, karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN 1, 2, 3, 4. Berdasarkan sifat, pajak subjektif, pajak tidak mengacu pada subjeknya serta disesuaikan dengan kondisi wajib pajak seperti status sosial dan kondisi keuangan. Contohnya adalah pajak warisan dan pajak hadiah. Pajak objektif, pajak yang mengacu pada objeknya, memperhatikan tanpa keadaan wajib pajak. 1. Besar kecilnya pajak ditentukan oleh nilai objek pajak. Contohnya itu PPN, PPh, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua itu berdasarkan lembaga pemungut. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk membiayai rumah tangga negara atau anggaran nasional dan berbagai program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Contohnya adalah PPh, PPN, PPNBM atau pajak penjualan atas barang-barang mewah dan biaya mitrai. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pajak daerah. Nah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan serta proyek lokal atau rumah tangga daerah. Contohnya itu daerah pajak tingkat provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air pemukaan. Nah, contoh pajak daerah tingkat kabupaten atau kota meliputi pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir, pajak mineral bukan logam, pajak bantuan, dan pajak air tanah. Terus problem hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB sampai P2. Nah, 3. Prinsip pajak dan penerapan pemungutan pajak. Yang pertama itu prinsip keadilan atau keseimbangan atau equity. Prinsip keadilan dalam penerapan pajak artinya pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai kemampuan wajib pajak dan tingkat penghasilannya yang diperoleh. Artinya, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula beban pajak yang dikenakan pada wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua, prinsip pajak berdasarkan kepastian hukum atau certainty. Prinsip kepastian hukum dan penerapan perpajakan artinya pemungutan pajak harus sesuai atau berdasarkan pada undang-undang, sehingga apabila terjadi sesuatu pelanggaan dapat dikenai. Prinsip kepastian hukum dan penerapan perpajakan artinya pemungutan pajak harus sesuai dan didasarkan pada undang-undang, sehingga apabila terjadi sesuatu pelanggaran dapat dikenai sanksi hukum pada pelanggarnya.
Melalui prinsip kepastian hukum ini, maka pemungutan pajak dapat dilakukan secara tegas dan jelas karena ada kepastian atau jaminan hukum yang menanggunginya. Nah, yang ketiga itu prinsip kecocokan atau kelayakan atau convention. Nah, prinsip kelayakan atau convenience artinya pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak serta jalan dengan sistem self-assessment. Artinya pemerintah pemungutan serta memperhatikan layak atau tidaknya seorang dikenakan pajak, sehingga orang yang tidak dikenai pajak akan senang hati dan tidak merasa terbebani memenuhi atau membayar kewajiban pajaknya. Yang keempat, prinsip pajak secara ekonomi atau ekonomi. Prinsip ekonomi dalam pemungutan pajak yakni penentuan objek pajak yang tepat. Pada saat menetapkan dan pemungutan pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak dan harus profesional. Misal, barang-barang yang harus dimiliki jauh lebih tinggi dan hal ini mewah, maka akan dikenakan pajak khusus untuk barang-barang tersebut. Yang kelima, prinsip efisiensi atau hemat. Sedangkan prinsip efisiensi dalam penerapan pemungutan pajak artinya biaya untuk pemungutan pajak harus diusahakan sekecil-kecil atau lebih rendah dibanding beban pajaknya. Hal ini diperlukan agar tidak memberatkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan. Nah, yang keempat itu asas pemungutan pajak adalah pedoman yang digunakan atau pedoman dalam pembuatan regulasi perpajakan sehingga tercipta keadilan bagi setiap wajib pajak di Indonesia secara umum. Asas pajak yang digunakan di dunia ada 3, yakni asas tempat tinggal, asas kebangsaan, dan sistem perpajakan Indonesia. Ada 3 jenis sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia, yaitu sistem self-assessment, sistem official assessment, dan sistem withholding assessment. Pertama, sistem self-assessment. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus mereka bayarkan. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki tanggung jawab untuk menghitung, mengestimasi, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang mereka haruskan. Sementara itu, institusi pemungutan pajak berperan dalam mengawasi aktivitas ini melalui berbagai tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Nah, yang kedua itu sistem official assessment. Dalam sistem ini, besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan penuhnya oleh institusi pemungutan pajak. Wajib pajak hanya perlu bersifat pasif dan menunggu untuk menerima pemberitahuan mengenai jumlah pajak yang telah ditetapkan oleh institusi pemungutan pajak. Yang ketiga, sistem withholding assessment. Sistem ini melibatkan perhitungan jumlah pajak oleh pihak ketiga yang bukan merupakan wajib pajak untuk aparatur pajak. Dalam sistem ini, pajak ketiga ini bertanggung jawab untuk menghitung dan menahan bagian pendapatan wajib pajak untuk kemudian disetorkan ke institusi pemungutan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, yang terakhir itu jenis tarif pajak. Yang pertama, tarif progresif. Tarif pajak ini meningkatkan sebanding dengan besarnya dasar pengenaan pajak. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi presentasi pajaknya. Contoh, pajak penghasilan atau PPh yang dikenakan pada individu dengan tarif yang bervariasi berdasarkan tingkat pendapatan. Tarif profesional. Dalam tarif ini, presentasi pajak tetap meskipun dasar pengenaan pajak berubah. Contoh, pajak penambahan nilai atau PPN yang pada umumnya sebesar 100% dan pajak bumi yang bangunan atau PBB dengan tarif maksimal 0,5% 14. Adapun tarif tetap atau regresif, tarif ini tidak dapat berubah terlepas dari besarnya dasar penetapan pajak. Contohnya adalah B materai yang memiliki nilai tetap misalnya 10.000. Tarif degresif berbeda dengan tarif progresif. Tarif ini menurun seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Artinya presentasi pajak akan lebih kecil saat jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Tarif regresif meskipun seringkali dianggap sama dengan tarif tetap, regresif dapat merujuk pada situasi di mana presentasi pajak menurun sering dengan bertambahnya pendapatan atau kekayaan.
Nah, yang terakhir tarif ad valorem. Tarif ini dikenakan berdasarkan nilai objek pajak seperti barang impor, di mana pajaknya dihitung sebagai presentasi dari nilai barang-barang tersebut. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai mata kuliah perpajakan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.